Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriasari dari kelas B dengan NIM E1A023096. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait retribusi rumah pemotongan hewan ternak. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Nah, salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi tersebut adalah hak daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah atau yang kita sebut PAD guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Nah, salah satu komponen penting dari PAD ini adalah retribusi daerah. Nah, apa itu retribusi daerah? Retribusi daerah ini adalah instrumen yang memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memperluas ruang pengambilan keputusan di tingkat daerah. Nah, dari berbagai jenis retribusi, salah satunya ada retribusi jasa usaha. Nah, salah satu yang penting dari retribusi jasa usaha ini adalah retribusi atas pemanfaatan rumah potong hewan atau RPH. Nah, RPH ini merupakan fasilitas strategis yang disediakan pemerintah untuk menjamin bahwa proses pemotongan hewan dilakukan secara higienis, aman, dan sesuai dengan standar kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Nah, melalui retribusi ini, pemerintah daerah tidak hanya membiayai operasional RPH, tetapi juga menjaga kualitas layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas sebagai konsumen daging. Nah, untuk itu, dari tugas yang diberikan di hukum pajak, saya akan membahas mengenai retribusi rumah potong hewan atau RPH. Judul dari makalah saya sendiri yaitu mengenai analisis retribusi rumah pemotongan hewan ternak atau RPH berdasarkan regulasi, mekanisme, dan tantangannya. Adapun hal-hal yang saya bahas dalam makalah saya, yang pertama mengenai rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana regulasi atau kebijakan di Indonesia mengatur terkait retribusi pelayanan di rumah pemotongan hewan ternak ini. Dan yang kedua, bagaimana mekanisme penetapan dan pemungutan retribusi rumah pemotongan hewan ternak RPH berdasarkan regulasi yang ada ini. Dan yang ketiga, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan retribusi pelayanan RPH. Tujuan dari makalah ini yang pertama, mengetahui terkait regulasi atau kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaan retribusi pelayanan RPH. Yang kedua, mengetahui mekanisme penetapan dan pemungutan retribusi rumah pemotongan hewan ternak berdasarkan regulasi yang ada. Dan yang ketiga, mengetahui terkait tantangan dalam pelaksanaan retribusi rumah pemotongan hewan ternak. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai regulasi terkait retribusi rumah pemotongan hewan ternak. Secara singkat, regulasinya terdapat 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang ketiga yaitu ada peraturan daerah di masing-masing daerah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini, retribusi rumah pemotongan hewan ternak itu dijelaskan lagi melalui pasal 88 ayat 1 yang menyebutkan terdapat 3 jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya dalam pasal 39, dalam pasal ini mengartikan bahwa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk peraturan daerahnya sendiri, di tiap-tiap daerah memiliki peraturan daerah masing-masing yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta menyesuaikan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai mekanisme penetapan dan pemungutan retribusi rumah pemotongan hewan ternak. Nah, dasar hukum penetapan dan pemungutan retribusi RPH mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD,
yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan dalam peraturan daerah berdasarkan jenis pelayanan dan biaya penyelenggaraan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberlakuan tarif retribusi. Hal ini termuat dalam pasal 97. Nah, pemberlakuan tarif retribusi di setiap daerah ini dapat bervariasi. Sebagai contoh, di wilayah Yogyakarta memberlakukan tarif senilai 30.000 per pelayanan untuk sapi, kerbau, atau kuda jantan, dan 40.000 per pelayanan untuk sapi, kerbau, kuda betina non-produktif, dan 5.000 per pelayanan untuk kambing atau domba. Nah, tarif ini termuat dalam lampiran 2 Peraturan Daerah Yogyakarta nomor 10 tahun 2023. Nah, dalam Perda nomor 10 tahun 2023 ini, dalam pasal 68 ayat 2 huruf D, menyatakan bahwa pelayanan RPH diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, frekuensi layanan, dan atau jangka waktu pemakaian fasilitas RPH. Nah, dari tarif tadi yang di Yogyakarta, sebagai perbandingan, di wilayah Jakarta yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024 menetapkan tarif pelayanan RPH sebesar 10.000 per ekor untuk sapi, kerbau, kuda, 10.000 per ekor untuk babi, 2.500 per ekor untuk babi adat, dan 2.500 untuk kambing atau domba dan hewan kecil lainnya. Nah, dari contoh yang saya jelaskan tadi, hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan RPH. Nah, setelah kita membahas mengenai penetapan tarif, kita akan membahas mengenai pemungutan terkait pajaknya itu sendiri. Nah, pemungutan terkait pajak dan retribusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan juga PP Nomor 35 Tahun 2023. Pengaturan ini mengatur terkait teknis pemungutan, penagihan, dan pelaporan retribusi. Dalam undang-undang tersebut termuat ketentuan umum dan tata cara mengenai pemungutan pajak dan retribusi yang disebutkan pada pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Undang-Undang HKPD. Tata cara tersebut terdiri dari yang pertama ada pendaftaran dan pendataan, yang kedua penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, yang ketiga yaitu pembayaran dan penyetoran, yang keempat pelaporan, yang kelima pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan, yang keenam pemeriksaan pajak, yang ketujuh ada penagihan pajak dan retribusi, yang kedelapan ada keberatan, yang kesembilan ada gugatan, dan yang kesepuluh ada penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah. Dan yang terakhir yaitu terdapat pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan retribusi RPH. Pelaksanaan retribusi RPH menghadapi tantangan serius seperti masih maraknya pemotongan liar di luar RPH resmi serta masyarakat yang lebih memilih pemotongan mandiri atau secara tradisional. Hal itu dapat terjadi karena fasilitas RPH yang belum memenuhi SNI di beberapa daerah sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RPH itu sendiri. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemotongan hewan yang higienis dan legal juga menjadi alasan masih maraknya pemotongan liar. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa retribusi rumah pemotongan hewan ternak atau RPH merupakan salah satu bentuk retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini menjadi sumber PAD yang penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung operasional RPH dan meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keamanan pangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penetapan tarif dan mekanisme pemungutan retribusi melalui peraturan daerah atau Perda. Namun tetap harus merujuk pada ketentuan dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. RPH berperan strategis dalam menjamin proses pemotongan hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Pelayanan RPH yang profesional dan higienis turut mendukung kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial. Namun, pelaksanaan retribusi RPH menghadapi tantangan serius, seperti masih maraknya pemotongan liar di luar RPH resmi, serta masyarakat yang lebih memilih pemotongan mandiri atau secara tradisional. Hal itu dapat terjadi karena fasilitas RPH yang belum memenuhi SNI di beberapa daerah, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RPH. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemotongan hewan yang higienis dan legal juga menjadi alasan masih maraknya pemotongan liar.
Berikut saran dalam makalah saya, yaitu untuk meningkatkan pendapatan retribusi terkait RPH, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas RPH agar sesuai dengan SNI, termasuk penyediaan air bersih, pencahayaan yang cukup, sistem pembuangan limbah, serta pelatihan petugas RPH agar profesional dan berstandar veteriner. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kelayakan RPH. Selain itu, perlu adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, terutama pelaku usaha daging dan peternak, tentang pentingnya penggunaan RPH untuk menjamin keamanan pangan serta dampak negatif dari pemotongan liar. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik pemotongan liar dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran agar masyarakat terdorong menggunakan jasa RPH resmi. Baik, sekian penjelasan dari makalah yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.